Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Banyak cara orang mencari uang, banyak cara orang mendapatkan uang. Tetapi di saat kita mendapatkan uang, ternyata baik kita sadar maupun tidak sadar, ada beberapa pihak yang sebenarnya terugikan. Seorang penjual makanan mencampurkan bahan pengawet, bahan kimia berbahaya ke dalam makanannya dengan tujuan agar makanan yang dijualnya bisa bertahan lama meskipun tidak laku, sehingga bisa dijual pada besok harinya. Penjual makanan itu melakukannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Dia tidak terlalu memikirkan apakah makanannya akan memberi dampak buruk bagi kesehatan para pembelinya. Penjual makanan mendapatkan uang banyak, tapi uang itu diperoleh dengan mengorbankan kesehatan para pembelinya. Seorang tukang tambal ban bercerita tentang strategi tukang tambal ban di kota-kota besar agar lebih cepat mendapatkan banyak uang. Beberapa tukang tambal ban dengan sengaja membuang paku yang telah dibakar agar terlihat sebagai paku bekas di jalan-jalan yang ramai dilalui oleh kendaraan. Dengan banyaknya kendaraan yang menindas paku dan bannya bocor, maka diharapkan si tukang tambal ban akan mendapatkan banyak order, yang berarti akan banyak mendapatkan uang. Tapi uang yang mereka dapatkan sebenarnya diperoleh dari membuat orang lain mengalami kerugian. Seorang tukang ngasak pengais padi di saat sedang panen menggunakan strategi menyuap dengan memberi rokok kepada pekerja yang memukul-mukulkan batang padi. Si pengais berharap dengan memberikan rokok, para pekerja akan banyak menyisakan padi di batangnya, sehingga si pengais akan banyak mendapatkan padi, sehingga akan banyak dapat uang. Uang yang didapat oleh pengais tadi sebenarnya diperoleh dari membuat orang lain, yaitu pemilik sawah, mengalami kerugian. Seorang tukang tangkap burung setiap hari harus masuk hutan membawa pulut ataupun perangkap yang lain untuk mendapatkan burung-burung yang bebas di alam. Semakin banyak burung yang ditangkap, maka semakin banyak uang yang didapatkan. Uang yang didapatkan oleh tukang tangkap burung sebenarnya diperoleh dari membuat atau mengganggu keseimbangan alam atau merusak lingkungan. Karena burung yang ditangkap adalah bagian ekosistem dan juga merupakan rantai makanan untuk menjamin kelangsungan kehidupan di dalamnya. Seorang pejabat negara mengadang-adakan kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu tidak penting karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengadang-adakan proyek yang sebenarnya proyek itu juga tidak terlalu penting untuk dilakukan karena hanya akan membuang uang negara. Pejabat negara itu hanya menginginkan agar bisa menyerap sebanyak-banyaknya uang negara. Semakin banyak terserap, semakin banyak uang yang akan didapatkannya. Uang yang didapatkan oleh pejabat tersebut diperoleh dari menggerogoti uang negara yang sebenarnya akan merugikan masyarakat secara luas. Seorang guru menjelaskan di depan siswa-siswanya untuk les privat di rumahnya, karena jika tidak les, sulit untuk bisa menjawab soal ujian dan mendapatkan peringkat yang bagus di kelasnya. Guru tersebut dengan sengaja siapa saja yang les di rumahnya selalu diberi nilai yang lebih, selalu mendapatkan peringkat yang bagus, sehingga banyak siswa dan orang tua yang kemudian ingin agar anaknya
les di rumah guru tersebut. Guru tersebut memang dengan sengaja membuat strategi itu agar banyak siswa yang les di rumahnya. Semakin banyak siswa yang les, semakin banyak uang yang akan didapatkannya. Uang yang didapat oleh guru tersebut sebenarnya diperoleh dari meninggalkan tanggung jawabnya di kelas, sehingga merugikan para orang tua, karena orang tua harus mengeluarkan dana lagi untuk mengikuti les anaknya. Seorang penyidik atau penegak hukum secara sengaja menjadikan seorang yang diduga melanggar hukum sebagai mesin penghasil uang. Jika seorang yang diduga melanggar hukum memberikan uang dengan jumlah banyak, maka hasil penyidikannya yang seharusnya si terduga melanggar hukum memang terbukti melanggar hukum, maka hasil penyidikannya bisa dibuat menjadi sebaliknya. Uang yang didapat oleh penyidik tersebut adalah uang hasil dari membuat tidak tegaknya hukum yang akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi semakin kacau. Dan sangat banyak lagi contoh cara mendapatkan uang tetapi dengan merugikan pihak lain, merusak keseimbangan alam, merusak lingkungan, mempermainkan hukum, menggerogoti uang negara, pemborosan uang negara, dan lain sebagainya. Dalam sebuah wejangan, Pak Kiai bilang bahwa cara mencari uang sebenarnya bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi lebih dari itu. Bahwa apa yang kita kerjakan harus memberikan kontribusi dan bernilai untuk perjalanan kehidupan yang lebih baik. Tidak saja kehidupan kita sendiri, tetapi kehidupan semua makhluk. Pekerjaan atau cara kita mendapatkan uang hendaknya tidak saja memperjuangkan berkaitan dengan keunggulan ekonomi, mendapatkan uang banyak, tetapi juga harus bernilai sosial dan menyelamatkan kehidupan. Bahwa cara kita mencari uang tidak berefek pada kerusakan alam, tidak berefek pada kerusakan makhluk lainnya, tidak berefek pada kerusakan karakter generasi selanjutnya, tidak memiskinkan manusia lainnya, tidak mengacaukan kehidupan, tidak merugikan keuangan negara, dan lain sebagainya. Cara kita mencari uang hendaknya tidak saja bernilai ekonomi, yaitu mendapatkan uang banyak, tetapi juga harus bernilai sosial dan menyelamatkan kehidupan dan memakmurkan bumi, dan selanjutnya memakmurkan alam, dan pada akhirnya dapat menciptakan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.